nggak gimana pun juga mas ya, dengan teknologi yang sangat canggih pun, kalau emang basicnya nggak bisa, emang nggak bisa. Sekalian aja yang fenomenal lewat mobil terlakunya Mitsubishi saat ini di dunia. Wede, tua itu takdir. Tua itu takdir, hidup senang atau susah itu pilihan. Iya. Bro, Ya. kongres banget ya. Wah, Kemarin rally iya dong. kejutan 21 kayaknya. Kejutan. Nah, Kejutan. itu tracknya track gimana? Anunya, apa tipikalnya? Waktu kemarin yang tahun 2020 yang pertama, itu Mekarta Jakarta. kombinasi aspal sama tanah. Oke. Di tengah-tengah kebingungan, mau setup tanah atau mau setup aspal. Soalnya kalau kering lebih baik setup aspal. Jalan tanahnya tuh juga jadi hard compact gitu. Tapi begitu hujan kan harus pakai ban tanah. Dilemanya lagi adalah begitu di aspal izinnya minta ampun. Pasti. Gitu. Ya dua itu akhirnya teratasi dengan cara jadi mobilnya sebetulnya mobil aspal tapi pakai ban gravel. Dia mobilnya pendek, cuma pakai ban gravel supaya lewat tanahnya lancar. Nah, kalau yang kemarin di Tanjung Lesung itu sih, waduh, sama kayak kita X4, sama kayak kita speed off-road. Track baru. Hujan gede, trek baru. Hujan gede, terus lumpur nggak karu-karuan, dan ininya sendiri surface-nya sendiri itu tanah liat, karena di Tanjung Lesung yang kita pakai itu tempat yang dekat sekali sama pantai. Jadi dari pantai menuju ke trek tuh kira-kira cuman berapa ya, 700 meter apa 800 meter? Nggak sampai sekilo ya? Nggak nyampe. Okay. Dan itu kebanyakan sawah-sawah. Nah dari sawah itu kita bikin jadi trek. Waduh. Berapa kilo tetap ini ya? Awalnya itu 5,8 ya. 5,8 kali 4 SS. Tapi karena hujan gede sekali, jadi kepotong jadi 3 kilo. Wah, hujannya luar ini deh. Tapi yang spektakuler kan family car. Ya kan? Loh. Family car menjadi Iya. sesuatu, ini kan sesuatu bagi masyarakat Indonesia lah khususnya, kan akhirnya mengilhami bahwa mobil ini mobil oke gitu kan. Iyalah. Nggak gimana pun juga mas ya, dengan teknologi yang sangat canggih pun, kalau emang basicnya nggak bisa, emang nggak bisa. But at least kalau mesin tuh bisa diakalin. Mesin tenaganya kurang kayak mesin saya gitu ya. Itu saya punya saudara Evo. Artinya kan teknologinya bisa sharing sama Evo. Walaupun cc-nya nggak bisa cc Evo. Terus kalau sasis nggak bisa dibohongin mas. Sasis mesti bawaan mobilnya. Kalau EP4 kit yang tadi saya bilang itu cuman bracket kaki aja. Tapi sasis mobilnya tetap body expander. Di situ yang saya bilang kalau emang sasisnya nggak gitu oke, iya nggak bakal bisa walaupun suspensi segitu bagus. Ini memang kalau tadi mas bilang, oh iya ini mobil keluarga 7-seater gitu, iya memang mobil keluarga 7-seater. Meyakinkannya itu loh mobilnya bisa begini tuh, itu yang susah. Itu tadi, ini kan di katakanlah mobil ini kita bawa. Pertama untuk bagaimana memodif menjadi itu mengagetkan orang nggak? Iya bu, mas jangan ngagetin orang. Saya bawa proposal ke Mitsubishi bilang, are you sure with this plan? Katanya. Gue bilang iya, kita harus punya USP kan, unique selling point. Unique selling pointnya Mitsubishi selama ini adalah pencapaian di motorsport. Sementara begitu Evo berakhir, kan berakhir sudah nama Mitsubishi. Saya mau nunjukin kalau Mitsubishi ini nggak melupakan heritage-nya, nggak melupakan sukses story-nya. Jadi kita buktiin lewat sekalian aja yang fenomenal lewat mobil terlakunya Mitsubishi saat ini di dunia. Ini paling laku di dunia mas. Iya, benar. Karena basicnya hampir sama Evo 10 kali ya. Sama banget. Nanti kita ke bengkel, ntar kita cobain nih mas mobilnya. I'm not joking lah. Dengan teknologi yang ada, you can feel the difference gitu antara mobil selama ini di dunia motorsport yang tahun 80, 90-an, 2000-an bahkan versus mobil yang tahun 2020. Iya, itu totally different. Itu tadi ya, bener nih. Tapi setelah ini mungkin nanti kita lihat ke bengkel pasti kan makin yakin lagi. Nanti saya kasih lihat detailnya. Iya. Ya, tadi kan bicara balap ya. Bicara balap, bicara rally.
kan pasti pertama dari kita risiko kita ngelola. Ya. Nah, kondisi-kondisi ini menghadapi gimana? Apalagi tadi kan kita setahun nggak ngebalap nih. Oh, iya, ceritanya. Mas. Iya, Mas. Nah, gimana, Mas? Bro. Gini, saya dari awal ikut balap tuh saya juga tahu kalau ini tuh dunia dengan resiko yang sangat besar. Tetapi saya juga punya prinsip kita harus bereaksi dan memiliki antisipasi. Reaksi sama antisipasi ini memang lebih baik kalau kita latih, kalau kita terus-terusan. Yeah. Kalau bisa karena biasa. Yeah. Jujur aja sih, Mas, dengan tidak balapan 1,5 tahun, ya hampir 1,5 tahun saya bisa bilang ya, emang reaksi itu tuh berkurang. Buktinya begitu saya duduk waktu pertama kali duduk di itu mobil masuk ke track, finishnya deg-degan, Mas. Deg-degan apa? Deg-degan excited gitu loh. Aduh, udah lama banget nih. Demam panggung lagi lah. Demam panggung lagi, iya. Demam panggung. Tapi di belakang itu karena saya demam panggung pun saya juga pikiran macam-macamnya tuh jadi banyak gitu. Aduh, ini mobil udah lama diem nih, gimana ya kalau ada apa-apa, resikonya apa? Ya gitulah. Itu semua sebetulnya harusnya terukur, Yeah. Tapi karena kita juga tahu bahwa resiko tuh ada dimanapun kapanpun, memang kita nggak pernah boleh berhenti untuk mengantisipasi keadaan. Nah, saya sendiri juga punya satu teori gitu, Mas. Teorinya adalah kalau balapan itu akan sangat beresiko kalau kita mikirin orang. Kenapa? Kalau kita mikirin orang, artinya sisa fokus kita tinggal 50%. Yeah. Jadi di mindset saya adalah gimana kalau suruh orang mikirin saya. Kita jadi balik saya ya? tambah fokus 150%. Kita balik ya? Iya, jadi biarkanlah semua energi itu kita serap untuk kita punya fokus yang lebih baik. Itu nggak lepas jam terbang. Wede, tua Jam itu terbang, takdir. bro. Tua itu takdir, Nah. hidup senang atau susah itu pilihan. Iya, itu Heeh. pilihan lah. Itu pilihan. Tapi tadi terukur, Hmm. kemudian kita memastikan risiko-risikonya, Iya. kemudian kita pastikan orang yang harus mikirin kita ya. Iya dong, orang mesti mikirin kita. Nah, Beda tapi di jalan raya. nah, Kalau di jalan raya, Mas, orang tuh suka lupa gini. Oke, kita tarik-tarikan aja di jalan raya. Soalnya di sini speednya lebih rendah daripada balapan. Iya benar, speednya lebih rendah, oke. Tapi tingkat resikonya pikirin dong. Lo pakai baju balap, ya. Lo pakai mobil balap, lo pakai baju balap, pakai helm, pakai segala macam lah. Bisa dibilang tingkat keselamatan tuh naik 3-5 kali lipat. Ya, standarisasi keselamatan. benar. Dan ya untuk balapan. Ya, Dan kita jalan di trek yang sama dengan arah yang sama. Ya, dengan kecepatan yang mungkin 2 kali lipat lebih tinggi, tapi kita tingkat resikonya 3-5 kali lipat lebih baik. Di jalan, sekarang kita lagi jalan, Mas. Lihat ada berapa arahnya di sini. Ke depan, ke samping, dari belakang, kiri, makan, you never know gitu. Karena algoritmanya itu terlalu complicated. Kalau ditanya di mana resiko kecelakaan paling tinggi, ya jalan raya lah. Di sirkuit ya gede gara-gara beritanya. Sekali nongol boom, sekali nongol boom gitu. Di jalan tiap jam 3 orang meninggal. tiap jam 3 orang Iya kan? meninggal. Iya. Iya. So ya kita harus lebih waspada di jalan raya bukan di sirkuit. Ya karena orang kita udah berhati-hati, orang lain yang Iya benar. lengah yang buat orang jadi celaka kan Iya gitu. itu yang suka lupa. Orang selalu Belum lagi bilang, bicara egois kan, egois di jalan raya. Mas, yang paling gila ya Mas ya, sebetulnya buat saya nih, yang paling gila itu adalah mengkontrol emosi diri pribadi. Soalnya emosi diri kita itu biasanya tertrigger nih, meletup karena kelakuan kita sendiri. Contoh, resiko di jalan raya karena saya udah keselamatan berkendara kan, jadi saya udah membuat analisa kapan orang mendapatkan resiko tertinggi. Ketika dia buru-buru, Mas. Ketika dia buru-buru, dia tuh udah nggak konsen lagi sama apa yang dia lakukan. Dia hanya ingin mencapai titik tujuan akhir. Egois banget tadi. Iya, egois, somewhere in between dia bodoh amat. Iya. Sementara kalau kita bisa memanage waktu kita dengan baik, less pressure, at least kalau kita nggak punya skill, kurangin tekanan. Mengurangi tekanan itu akan membuat kita lebih tenang, ya kan? Misalnya nih, kita harus dari sini nih kita ketemu di PI Mall nih 15 menit lagi. Ya. Sama dari sini kita ketemu di PI Mall 1 jam lagi. Pressure-nya gede mana, Mas? Iyalah. Udah mulai berpikir kalau ini macet gimana, lewat mana apa sih. 1 jam ya udahlah ya. Kita balikin aja, mengalah untuk menang. Kembali pengendalian diri dan memanage waktu ya. Memanage waktu.
saya selalu bilang di dalam semua ceramah saya, memanage waktu itu adalah tanggung jawab utama dalam diri kita. Karena itu adalah investasi paling murah untuk diri kita juga. Paling murah untuk investasi? Iya, kakek saya yang ngajarin. Kalau kamu nggak punya skill, kamu nggak bisa ngomong, kamu belum punya duit, cara paling murah untuk orang impress adalah kalau janjian datang 15 menit lebih cepat. Kamu udah punya sesuatu dibanding orang lain. Orang akan menghargai kita. Iya, akan menghargai kita. At least kan kita dapat respect. Nah di jalan pun juga gitu. Kalau kita bisa kasih waktu ke orang, kita dapat respect dari waktu itu balik ke kita dengan mengurangi tingkat resikonya. Setuju banget. Iya kan? Itu yang saya coba juga di dalam manage office ya, di kegiatan sehari-hari gua. Rapat jam 2, gua minimal maksimal datang jam 2 kurang serapat gua sudah sampai situ. Persis. Betul. Sehingga kita masuk ruangan itu dalam kondisi tenang, kita bisa tadi mengendalikan diri, prepare kan lebih siap. Kan cabang ini kan nggak bisa dikurangin Mas ya. Pressure hidup kan beda-beda ya. Orang bisa bilang ya semua orang punya masalah lah. Cuman kita kan ngomongin kalau di jalan ini kan masalahnya sampai nyawa. Jangan sampai masalah pribadi menghantui untuk kita membuat susah orang lain dalam rangka ini solidaritas umat berlalu lintas. Mas, saya ini kan hidupnya mobilisasi tinggi, pasti selalu ada di jalan. Saya bisa dibilang juga selalu nyetir sendiri. Nah, tapi Mas juga ada sempat cerita kalau JR ini kan sangat melindungi seluruh pengguna jalan, ya kan? Sebetulnya fungsi utama gitu ya. Bagaimana sih JR ini, Jasara Harja ini bisa melindungi kita? Bisa ceritain nggak Mas? Jadi mappingnya jadi kita tahu gitu. Iya. Memang Jasara Harja kita singkat JR aja lah ya. Lebih biar supaya familiar juga. JR ini kan ditunjuk pemerintah ya. Kalau bisa bahasanya bahasa ini pemerintah lah gitu ya. Gimana masyarakat Indonesia terlindungi kan gitu. Apa sih yang bisa diberikan untuk masyarakat kalau musibah kecelakaan? Ini kan sesuatu yang tidak diharapkan oleh semua orang. Ya, tapi tadi bicara risiko di jalan ini kan berbagai faktor yang menyebabkan. Oke. Nah, sehingga tugas kita adalah menyantuni para korban kecelakaan lintas, baik itu kecelakaan lintas maupun alat angkutan penumpang umum. Nah, gitu kan. Nah ini yang memastikan bahwa kalau terjadi musibah, Jasara Harja harus hadir sebagai kehadiran negara untuk penyerahan santunan kepada para korban. Jadi kayak kepanjangan tangannya negara. Kepanjangan tangan negara. Oke, itu satu. Dan yang kedua, kita mau nyantuin orang kan perlu dana. Pasti. Nah, sehingga misinya adalah asuransi sosial dengan perlindungan dasar. Perlindungan dasar. Nah, makanya tadi kita naik mobil nih. Emang Mas Dipa tahu ini ada asuransinya nggak sih untuk orang lain? I don't know. Nah, padahal setiap tahun tadi Mas Dipa bilang gue nyetir sendiri, gue manage mobil gue sendiri, kemungkinan juga tiap tahun gue sendiri yang datang ke Samsat. Bayar. Nah, pada saat kita perpanjangan STNK atau perpanjangan membayar pajak, itu include Jasara Harja di situ. Karena kita sudah masuk dalam sistem di kantor bersama Samsat itu ada 3 instansi, kepolisian, JR, Jasara Harja, sama Dispenda yang bagian pajak. Polisi dari segi registrasinya, Jasara Harja untuk perlindungannya, terus pajak, Dispenda untuk pajaknya. Jadi sebagian risiko kita berjalan-jalan raya itu sudah dilimpahkan kepada Jasara Harja. Dan itu by system udah berjalan ya Mas? By system udah berjalan. Jasara Harja 60 tahun bro. 60 udah 60 ya? 60 tahun. Baru tahu sekarang lagi. Baru tahu sekarang. 60 tahun nih. 60 tahun. Tapi lebih bagus terlambat daripada tidak tahu sama sekali kan gitu. Nah, ini yang fungsi yang kita selalu edukasi pada masyarakat bahwa tadi sebagian risiko kami ini sudah dilimpahkan ke Jasara Harja. Jadi kalau ada motor nih, motor nyelonong ketabrak sama mobil, ya kita tidak harapkan yang bersangkutan meninggal si pengendara. Jasara Harja datang menghubungi ahli waris, kemudian kita menyerahkan santunannya. Nah itu yang saya penasaran Mas, gimana caranya bisa tahu sebelum kecelakaan sampai ke ahli waris? Kan itu perlu waktu lama dong, bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan kali untuk tahu gitu Mas. Ini uniknya Jasara Harja, kita menutup asuransi orang, tapi kita tidak kenal siapa nasabah kita. Karena nasabah Jasara Harja itu seluruh masyarakat Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia.
Unik kan? Tapi kalau kita ke asuransi lain kan, saya mengasuransi diri saya. Si perusahaan asuransi kan tahu siapa saya, siapa ahli waris saya. Nah kalau jasa raja, lu siapa, ahli waris lu, gue juga nggak kenal. Terus gimana? Nah, sehingga kalau terjadi musibah, karena ini yang penting adalah pembuktian adalah laporan polisi. Nah, dengan laporan polisi itu kita pastikan bahwa si A ini benar akibat kecelakaan lintas. Nah, kita ini sudah membuat suatu sistem dalam penanganan pelayanan santunan ini, kerjasama dengan polisi melalui online sistemnya. Yang polisi punya adalah IRSMS, Integrated Road Safety Management System. Jasa Raja punya DASI, Data Korporasi Jasa Raja. Jadi setiap entry yang data laporan polisi itu, begitu di entry Jasa Raja dapat. Maksimal 1-2 kali 4 jam kita udah dapat laporan. Jadi connect tuh mas? Connect sudah. Kejadian di mana, siapa orangnya, kejadian di mana, siapa, apa penyebabnya, ada semua. Kan itu laporan polisi, oke? Nah, sekarang untuk tahu siapa dan korban ini dan siapa ahli waris atau keluarganya. Nah, kita kerjasama dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga dari dasar nomor NIK itu kita sudah tahu. Iya, nyambungnya ke siapa? Si A ini yang tertabrak yang jadi korban meninggal, ada istri namanya si B, anaknya si C dan si D. Jadi itulah yang membuat sistem ini kita bangun dan kita bisa buktikan kecepatan ini secara nasional. Itu orang meninggal, lo tahu nggak berapa setahun kecelakaan lalu lintas? Hampir 25.000. 25.000? 25.000. Banyak juga ya? Jadi sejam itu tadi 1 jam tuh 3 orang. 25.000. Nah kita berdasarkan itu masuk dalam sistemnya. Kita dikasih akses ke Dukcapil itu, sehingga kita tahu siapa, sehingga saya sudah bisa ngubungin. Jadi anak-anak saya itu Jasa Raja 2 kali 24 jam itu harus merespon. 2 kali 24 jam harus merespon, dan kita pastikan secara rata-rata itu secara nasional orang meninggal itu ahli warisnya bisa selesaikan Jasa Raja 1 hari 14 jam. Jadi perlakuan yang sama mulai dari Aceh sampai Papua itu satu kualitas layanan. Hebat ya. Hebat sekali. Jadi Jasa Raja berada di seluruh kabupaten kota Indonesia ini. Dan itu memang sistem yang sudah terintegrasi ya, antara tadi kepolisian, kemudian Dukcapil, kemudian dalam negeri, Jasa Raja, sampai mengiriman uangnya pun udah di. Kan nggak tahu mas rekeningnya siapa, harus dihubungin dulu atau gimana? Kalau ini bicara sekarang ya, kita nggak usah bicara dulu lah. Sekarang ini kan dengan digitalisasi dan sebagainya, kita menyesuaikan juga. Jadi sekarang ini penerima santunan itu cashless, tidak lagi terima cash. Nah, kita datengin, kemudian kita tanya nomor rekeningnya ada nggak? Karena orang itu kan harus memenuhi persyaratan surat kematian jelas, kartu keluarga, sama surat nikah kalau dia udah nikah kan, sama KTP yang bersangkutan ahli warisnya. Nah, kita minta nomor rekeningnya. Kalau seandainya rekening itu dia tidak punya, Jasa Raja bantu bukain, bantu bukain rekening di bank. Kemudian kita transfer dana itu ke sana. Effortnya gede juga ya. Segitu dalamnya effortnya ya. Paling tidak meringankan beban keuangan di keluarga. Kalau dulu kan kita bayar cash. Jadi orang datang ke Jasa Raja baru kita layani. Iya. Sekarang keluarga kecelakaan laporin, Jasa Raja kerja. Nah, kita balik sekarang. Jemput bola. Nah, termasuk kalau korban luka-luka. Kalau korban luka masuk rumah sakit, karena Jasa Raja udah kerjasama 90% hampir seluruh Indonesia rumah sakit, sehingga kalau rumah sakit mengentry data korban, itu lu juga langsung connect ke Jasa Raja. Tugas Jasa Raja kan data. Ya jadi begitu korban otomatis gitu, ini korban lalu lintas laka gitu. Udah connect langsung ada tutut di ini nyala lah di sistem. Iya, di sistem Jasa Raja nyala. Harus direspon sama teman-teman. Langsung connect ke RSMS tadi, data lalu lintas, oke semua, langsung Jasa Raja keluarin garansi letter ke rumah sakit bahwa si A itu tolong dirawat, itu jaminan Jasa Raja dengan biaya maksimal 20 juta rupiah. Iya, namanya juga asuransi mas ya, menjaga sebuah plafon lah minimal. Iya, minimal. Ini maksimal 20 juta rupiah. Iya. Nah, dia keluar, silakan keluar. Nanti rumah sakit lagi ke Jasa Raja, kita transfer dana, selesai, dan cakep. Ini bicara jalan raya kan ya. Kira-kira tips apa sih yang harus dimiliki oleh pengendara
keselamatan dan juga menjaga keselamatan dirinya maupun bagi orang lain. Nah, tipsnya ini kan pakarnya di sini kita aja. Iya. Kalau saya gini Mas, kalau kita mau jalan sesuatu, saya yang paling penting nomor satu adalah journey plan. Jadi gini Mas, kalau saya prinsipnya adalah kalau kita mau jalan, kita harus punya namanya journey plan, yaitu rencana perjalanan. Rencana perjalanan ini sangat menentukan karena tadi ketika kita tahu kita dari titik A mau ke titik B, kita harus lewat mana, tetapi kita juga harus punya plan B. Kalau ada apa perjalanan itu kita mau lewat mana lagi. Jadi kita udah mengurangi pressure. Pokoknya konsepnya pressure is must be less. Itu journey plan. Nomor 2 tadi saya udah sebutin time management. Time management itu sangat amat penting karena tadi lagi mengurangi tekanan. Nomor 3, kita at least punya pengetahuan dasar terhadap kendaraannya. Kalau konsep saya namanya powers Mas, POWEERS. Powers. P itu untuk petrol, bensin, O itu untuk oil, W itu untuk water, air, E itu untuk electricity, R itu untuk rubber, S itu safety. Nah, power semuanya. Jadi orang yang punya mobil mesti ngerti isi bensinnya apa. Nggak usah tanya-tanya. Kalau kita udah tahu bensinnya apa, kita akan punya rasa aman juga. Oh, di sana bensin saya ada. Ya, Oil, kalau oil gampang Mas, duplikasi 10 ribuan aja, 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu gitu. Kalau ada angka yang udah tipis-tipis, udah ikutin aja, ganti 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu. Gantinya apa? Ikutin buku panduan, nggak usah tanya-tanya. Habis itu, water ini kayak tadi ya, saya ngelihat lagi musim hujan. Kemarin ada kecelakaan lalu lintas disebabkan karena wipernya itu blocking. Terus saya cari tahu lagi, kenapa wiper blocking? Jadi ketika dia lewat jalan tol, depannya tuh ada truk tanah. Tanahnya ada yang jatuh ke kaca. Tapi karena air wipernya itu nggak ada, begitu di swipe semakin blocking semuanya. Sama kayak kita lagi balapan lah Mas, helm kita tiba-tiba suka blocking kan kalau lagi off-road. Itu mesti tahu lah, water seperti itu lah, water perhatian terhadap air. Ya di luar itu juga ada air radiator. Nah, radiator kan mesti lebih ekstra gitu yang ngertinya terhadap pemeliharaan dan engine mesin. Terakhir electricity. Kalau electricity, kalau mobilnya normal dirawat, insya Allah nggak ada apa-apa. Karena mobil zaman sekarang itu sistemnya canvas, satu kabel untuk semua. Kalau air rubber pada waktunya, ban kalau udah mau habis, tekanan angin mesti diberesin. Dan terakhir adalah safety. Safety itu apa? Kita bawa safety equipment, segitiga pengaman, dongkrak, tools. Standarnya lah ya. Standarnya. Dan yang paling penting sebetulnya saat ini, saya juga kan lagi di IMI nih Mas. Saya lagi ngembangin sistem di mana kalau ada seorang terjadi suatu keadaan emergency, kita mau juga sama seperti Jasa Raja, JR melakukan peremajaan sistem kan Mas. Nah kita juga mau sistemnya ini agar bisa membantu orang road safety assistant dimanapun dan kapanpun dia berada. Nah ini tadi kalau bicara ini, mungkin ini kan pasti kan sama-sama ya, JR juga ingin orang itu berkeselamatan. Mungkin IMI kan juga tidak hanya bicara, mungkin sementara IMI orang kesana ini balap saja. Balap kan? aja, nah, selama ini juga. Menurut saya juga IMI bisa ikut bagaimana memasyarakatkan masyarakat ini untuk tepat dan safety kan? Yes. Kan gitu ya? Itu misi saya sekarang. Jadi udah bisa di ini dong. Kita bisa kerjasama. Iya dong, IMI JR. Ini 2021 kan rada spesial Mas ya tahunnya. Tahun 2020 orang dihimbau untuk tidak mudik. Tapi 2021 udah pasti jangan mudik, kan? Karena ini buat saya pun juga apa ya, sebuah peraturan yang diambil oleh negara supaya menyelamatkan, berkeselamatan nih, bukan dari kendara ya maksudnya, berkeselamatan dalam berwarga negara Indonesia. Ada suatu loh Mas yang dilakukan sama JR untuk mendukung program ini atau apa? Ya, memang unik. Kita udah setahun nih pandemi ini kan, setahun tambah lagi sekarang masuk lagi ke periode Lebaran. Pemerintah udah tegas, pokoknya nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik. Siapapun tidak boleh mudik. Nah, JR ini berperan apa? Karena selama ini Jasa Raja mengalihkan pengendara sepeda motor dengan kegiatan mudik gratis, kita naikin bis. Iya, saya kan pernah acara itu saya datang. Kan, pernah. Sekarang kita berpikir, ini orang nggak boleh pergi, mobilitas nggak ada. Pemerintah bagaimana menekan penyebaran COVID pandemi. Kami berpikir, nah ini gimana sih masyarakat itu tetap bisa kita ikut berpartisipasi
inovasi lah. Kita bikin program MOL-I, mudik online aman dan enak. Nah, kita singkat MOL-I. Oh, MOL-I namanya. Nah, karena kita kan sudah punya database penumpang mudik gratis yang selama ini kita punya database. Nomor HP itu kita blast teman-teman itu. Nah, kita minta kembaliannya. Dari intinya, jadi si A yang selama ini katakanlah di Jakarta, biasa dia pulang mudik ke Jawa Tengah, itu tidak perlu mudik, kita fasilitasi dengan pemberian kuota data gratis. Oh, buat video call. Video call, kan gitu. Jadi silaturahmi tetap berjalan, tapi program pemerintah kita dukung untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19, dan juga bisa menekan angka korban kecelakaan lalu lintas. Oke. Nah, ini kita bikin sehingga orang yang di Jakarta bisa berkomunikasi dengan orang tuanya atau keluarganya di Jawa Tengah. Kita kasih kuota. Manfaatin teknologi. Nah, ini yang kita bangun, semuanya dapat, baik yang di Jakarta maupun di sana. Jadi tiap orang dapat 150.000. Nah, tapi uniknya lagi kita juga dengan sistem membatasi. Anda daftar sekarang oke, registrasi, tapi pada hari H ternyata Anda keluar dari aglomerasi yang ada ini lebih 50 kilo, kuotanya hilang. Oh, bisa dijagain gitu? Bisa kita jaga. Emang jasa Raja ini luar biasa akses datanya. Kita lagi jalan berdua ini ketahuan juga nih, Mas. Jadi itu kita cut itu, dan ini animonya banyak, sehingga kita kemarin tutup pendaftaran tanggal 3, kita perpanjang sampai tanggal 9 Mei. Double. Nah, sudah, tapi itulah untuk kepentingan masyarakat. Kita mendukung program pemerintah supaya mudik tidak dilakukan, tapi mereka bisa online, aman, enak, sambil di rumah. Ini kayak ibadah yang Insya Allah. Jasa Raja kerja untuk ibadah. Gitu ceritanya, Mas. Ini kan Lebaran ya. Pasti ada dong dalam rangka masuk Lebaran, kita Ramadan. Apa sih kebiasaannya? Yang jelas pasti ada pengurangan, misalkan goes yang biasanya jalan dikurangin. Betul. Kan? Tapi apa kira-kira apa yang jelas? Betul. Apa ini ya Mas Rifat untuk ini? Mas, di tahun ini saya betul-betul berusaha menjadi bapak yang baik untuk anak-anak saya. Lebih baik dari biasanya, belum yang terbaik mungkin, tapi yang lebih baik dari biasanya. Karena sekarang kan sekolah itu kan sekolah online, Mas ya. Jadi setiap hari kan anak itu sekolah. Sementara saya punya kebiasaan setiap hari sepedahan. Harus ada prioritas di sini. Saya nggak sepedahan selama puasa, belum pernah sekalipun saya sepedahan selama puasa. Dan saya kalau berangkat dari rumah sekarang jadi siang. Make sure dulu anak-anak sekolah sampai hampir jam makan siang baru saya pergi. Terus kebiasaan juga dulu gimana pun caranya kita buka di luar. Ya kan, dulu kan semua Mas, ya apalagi posisi Mas tiap hari pasti ada undangan kan. Saya baru buka puasa di luar mungkin nggak nyampe 5 kali Mas. Udah 25 hari ini ya? Udah 25 hari ini saya buka puasa nggak nyampe 5 kali di luar. Saya banyak kan on the way pulang, jadi saya buka di jalan. Cuman di jalan pun juga ya nggak kenapa-napa. Kalau dulu kan kita ngelewatin acara buka puasa kayaknya, waduh, iya sayang banget momennya. Ini enggak, lebih sayang ke keluarga gitu rasanya. Jadi semua ada hikmahnya ya dengan pandemi ini ya. Kan dibilang gini, dunia tuh nggak berhenti, cuma lagi istirahat, cuma lagi switching. Switchingnya ke arah yang kita nggak biasa aja. The new normal is not normal after all gitu, nggak normal sama sekali. Betul. Kan ya kita survive kok, kita survive dengan keadaan ini. Berkahnya adalah kita tahu bahwa tingkat survivor manusia itu melebihi yang kita pikir. Kita punya survivor mode nih Mas di dalam diri kita nih, untuk bisa menerima kebiasaan yang kita nggak biasa. Itu yang saya pelajari selama ini. Mas, kayaknya kita ngobrol-ngobrol super seru. Banyak hal yang saya dapetin. Tadi kan saya sempat bicara selama pandemi ini banyak hal baru yang saya dapetin. Hari ini saya dapat ilmu banyak, saya dapat informasi juga banyak. Tapi saya juga bikin satu kesimpulan, dan kesimpulannya mungkin saya harus sampaikan nih kepada teman-teman yang nonton semua. Kita harus mendukung program pemerintah untuk tidak mudik, karena
karena misinya mulia. Misinya negara ini mau nyelamatin kita semua agar virus COVID-19 ini nggak kemana-mana. Dan hari ini saya duduk sama Pak Budi dari JR yang punya program untuk bisa mendukung mudik online. Manfaatin kesempatan ini, manfaatin programnya juga, dan kalau bisa untuk bisa selalu menjaga tali silaturahmi, karena walaupun kita nggak ketemu, bukan berarti kita nggak mau ketemu, bener nggak Pak? Betul. Jembatannya aja kadang-kadang kita nggak punya. Kita nggak pernah tahu kita dibantu oleh siapa. Ini saya harus ucapin terima kasih banyak untuk JR karena telah membantu banyak tali silaturahmi yang terikat kembali dengan adanya program mudik online. Gitu Pak. Karena semua ini kan karena kecanggihan yang harus kita manfaatkan. Iya dong. Ya kan gitu. Sayang, fasilitas juga kita manfaatkan sayang. Kita suka nggak suka Pak ya? Ya sebenarnya saya sih ngomongnya rada berat. Tapi untung kejadiannya zaman sekarang Pak. Kalau belum ada segala macam teknologi kita mau ngapain Pak? Sekarang udah ada teknologi yang dimanfaatin ya. Tanpa batas, tanpa jarak. Tanpa batas, tanpa jarak. Dan ada pihak yang mulia yang mau bagi-bagi kuota berapa orang untuk bisa tetap silaturahmi. Kita 10.000 loh. 10.000? Ya, sampai 10.000 lah kita sini. Ternyata program ini diminatin banget dan saya bilang kan gitu. Ya sudah, tapi kita karena sudah waktu ya sudah ya kita udah. Sementara ini. Sebenarnya Pak, ini kan dari BUMN. Ini yang lainnya bisa ngikutin JR nih Pak. Program begini Pak, program kebaikan masyarakat namanya. Ya, kemarin kan dari beberapa stakeholder, apakah dari Pak Menteri BUMN sendiri, kemudian Pak Bapak Statsio dari Ketua MPR, itu kan meng-appreciate. Dan juga pihak-pihak lain juga meng-appreciate terhadap program di Bawah Jasa Raga. Ya kita tidak berharap tahun depan masih ada pandemi kan gitu. Jangan didoain panjang umur ya Pak. Jangan panjang umur, jangan ulang tahun lagi lah. Jangan tahun lagi Pak. Ya selama kita tertib Pak, ini pencegahan Pak. Kita udah tahu nilainya turun. Betul. Jangan kita dapat bonus nih di lebaran naik. Betul. Ini kan buat kebaikan. Jadi tahun depan kita bisa lebaranan normal. Benar nggak Pak? Dengan kehidupan new normal ya. Dengan kehidupan new normal, everything will be okay. Guys, ini adalah akhir dari video pertama. Kita punya video lagi nomor 2, episode berikutnya. Jangan sampai ketinggalan, harus nonton. Nah, kita berdua di mobil juga mau mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tetap sehat, selamat semuanya, bahagia. AFG, Power to Progress.